langsung dari Marlis Cafe, kawasan bisnis SCBD, Jakarta. Smart FM mempersembahkan Smart Evening with Rosie. Smart Evening with Rosie, program bincang eksklusif yang memberi pencerahan, kearifan, dan inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kita sambut pemandu acara kita, Rosiana Silalahi. Selamat malam Indonesia, Smart Listener dimanapun Anda berada. Khususnya saya ingin menyapa Anda yang berada di Jawa Tengah, terutama di Semarang. Halo Semarang, halo Jakarta, halo Banjarmasin, Balikpapan, Manado, Makassar, Medan, Palembang, dan Surabaya. Kenapa secara khusus saya menyapa Anda yang tinggal di Semarang dan sekitarnya? Karena tamu istimewa saya yang malam hari ini hadir bersama saya berasal dari sana. Dan ketika dari siang saya sudah tweet seseorang yang akan saya ajak ngobrol malam hari ini, wah udah rame deh, terutama follower saya yang dari sekitar Jawa Tengah langsung mengatakan seharusnya beliau menjadi gubernur Jawa Tengah, beliau cocok jadi pemimpin nasional. Wah, ya. Siapakah dia? Tapi sebelum itu saya ingin dulu sekali lagi mengingatkan Anda, untuk Anda Smart Listener yang menyaksikan acara ini, Anda mendengarkan acara ini, Anda stay tune di 95,9 FM atau Anda bisa lihat di Indovision Channel 507 atau silakan streaming di www.radiosmartfm.com atau juga di Nux Radio. Jika Anda ingin melihat secara langsung wajah narasumber saya pada malam hari ini, silakan video live streaming di www.jakcity.com. Saya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi, bisa lewat Twitter saya, follow Rosie Silalahi, ajukan pertanyaan Anda, komentar Anda dengan hashtag SmartFM, atau bisa juga telepon ya ke Marli, karena kita bersiaran seperti biasa dari Marli Cafe di SCBD area di nomor telepon 02152961199. Saya ulang ya, 02152961199. Baik Smart Listener, mengapa saya mengundang seorang perempuan, tokoh perempuan malam hari ini? Saya sudah lama sebenarnya pengen ngobrol dengan beliau. Terakhir saya berjumpa dengan beliau itu tahun 2009 ketika saya menjadi moderator dalam salah satu debat calon presiden, dan saya tengah memandu dialog dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Disitulah saya bertemu dengan beliau terakhir kalinya. Kemudian saya hanya mengikuti kiprah beliau dari jauh saja. Ketika kita secara nasional begitu bangga melihat ada pemimpin lokal dari Solo bernama Pak Jokowi, dan ada Jokowi Effect, mendapat penghargaan dari internasional, juga begitu mendapat penghargaan dari warga di tempat beliau melayani. Sebenarnya jauh sebelum Pak Jokowi menjadi wali kota Solo di tahun 2000-an, saya ingat betul, saya masih menjadi pembaca berita di SCTV waktu itu, ada seorang perempuan yang sudah menjadi Bupati Kebumen. Dia adalah termasuk perempuan pertama dan termuda menjadi kepala daerah saat itu. Dan tidak saja di situ, beliau sudah menjadi kader partai politik yaitu PDI Perjuangan sejak masih belia, masih unyu-unyu begitu. Kalau saya lihat fotonya bersama Ibu Megawati waktu itu zaman masih PDI, belum Perjuangan, betul-betul masih remaja. Menjadi bupati juga kalau nggak salah masih single waktu itu sebelum menikah. Ia bernama Rustri Ningsih. Boleh tepuk tangan Anda yang berada di Marli Cafe. Menjabat sebagai Bupati Kebumen, terpilih kemudian kedua kalinya dengan mayoritas terbanyak, dan kemudian dicalonkan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah dan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah. Bahkan pada masa kampanye saya ingat betul, Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketum PDI Perjuangan mengatakan, Rustri Ningsih adalah Sri Kandi saya. Ini kayaknya kebetulan aja nih, atau memang saya sengaja betul-betulin? Ikuti terus Mbak Rosie. Ikuti terus. Ikut ya? Dong, saya selalu mendukung perempuan-perempuan untuk maju. Dan saya termasuk orang yang sangat kecewa kalau ada perempuan yang sampai di penjara KPK, saya yang paling patah hati. Mbak Rustri,
kebetulan banget loh, saya tuh udah lama banget pengen ngobrol sama Mbak Rusri dengan pertanyaan what's going on. Tiba-tiba saya SMS, saya telepon mengatakan kebetulan hari Rabu ada di Jakarta. Memang kalau jodoh itu nggak kemana ya Mbak Rusri ya. Alhamdulillah ya. Jadi saya mau tanya dulu, apa kabar Mbak Rusri? Alhamdulillah baik. Baik. Sekarang Senang apa? sekali. Ngapain sih? Masih wakil Gubernur Jawa Tengah Ya, kan? tadi pagi saya berangkat dari Semarang. Melaksanakan tugas dinas tentunya mewakili Pak Gubernur. Ada pembukaan Inagraf ya. Kemudian saat ini ikonnya mengambil Jawa Timur, sedangkan tahun depan insya Allah ambil ikonnya Jawa Tengah. Kemudian besok adalah ulang tahun otonomi daerah. Jadi sekarang tugasnya sebagai wakil gubernur aja ya, rutinitas. Mewakili beliau 2 hari ini di Jakarta. Mewakili, di Jakarta. Iya, di Jakarta. Oke, nah sehari-hari di Semarang? Masih, saya laksanakan tugas sebagai wakil gubernur. Terus? Yang mana ini yang terus? Ngapain aja? Banyak hal tentunya. Di samping ini proses pencalonan gubernur yang gagal begitu ya. Mungkin sepintas saya pikir juga sudah selesai lah. Saya tidak direkomendasi, saya tidak mencalonkan, saya pikir juga sudah selesai Mbak Rosi. Masa selesai sih? Ya, maksud saya kan proses berjalan terus, begitu tanggal 26 Mei nanti coblosan di Jawa Tengah. Maksud saya terkait dengan kesibukan saya pikir sudah selesai. Tetapi ternyata sampai dengan hari ini masih banyak dari masyarakat, dari utamanya para pendukung yang mencoba kontak dengan saya. Ingin ketemu dengan saya, kemudian ingin mengetahui kejelasan kenapa tidak jadi maju. Saya dengar bahkan sudah menjadi kader PDI, koreksi saya kalau saya salah, sejak pernah jadi loper koran ya? Ya, jadi begini kan, kalau saya itu lahir dari keluarga aktivis partai politik ya. PNI ya, Bapak Ibu ya. Ayah saya aktivis fungsionaris Partai Nasional Indonesia. Kemudian rumah sudah biasa dijadikan markas kegiatan partai saat itu. Kemudian saya masih kecil juga, mohon maaf. Mau minum dulu boleh Mbak? Iya, saya sudah terbiasa dengan kegiatan kepartaian zaman ayah saya, kemudian juga buku-buku. 18 tahun loh, 18 tahun waktu itu sudah jadi kader PDI, 18 tahun. Mungkin kalau yang ada di sini 18 tahun masih keluar masuk kantin, masih jalan-jalan, 18 tahun udah berpolitik waktu itu. Saya terkesan sekali lihat ada foto Mbak Rusri dengan Ibu Mega waktu itu masih belia sekali. Tapi saya baca bahwa Mbak Rusri sekarang tidak mau lagi terlibat dalam hiruk pikuk politik. Apa iya maksudnya? Iya, banyak yang meragukan juga apakah saya betah tidak berkaitan dengan politik gitu. Tapi mungkin bisa saya jelaskan. Jadi apapun kenyataannya kan sudah selesai nih. Pencalonan gubernur saya tidak bisa lanjut gitu kan. Saya pikir ini kenyataan juga yang harus diterima oleh para pendukung saya juga. Dan saya yakinkan mereka bahwa insya Allah saya akan tetap mencoba untuk bisa mengabdi. Tetapi dalam jalur yang lain? Ya, tetapi tentu tidak lagi dengan pendekatan kekuasaan. Karena jalur formalnya kan saya tidak lanjut ini. Kita berhenti sampai di situ dulu Mbak Rusri. Meskipun Mbak Rusri mengatakan semuanya sudah selesai, saya sendiri dan saya yakin ribuan atau puluhan ribu pendukung Mbak Rusri saya rasa tidak mau terima itu. Jadi mari kita gugat keputusan seorang Rusri Ningsih sesaat lagi. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosi. Smart Listener, terima kasih Anda masih bergabung bersama saya. Bagi Anda yang baru join, saya ingin sekali lagi menginformasikan bahwa tamu saya saat ini sangat istimewa, seorang tokoh perempuan, pemimpin lokal yang berprestasi. Ia adalah seorang bupati termuda saat itu ketika memimpin Bupati Kebumen, perempuan pertama, kepala daerah perempuan termuda pertama. Dan
Rusri Ningsih, tamu saya pada malam hari ini adalah Bupati wanita pertama Indonesia yang dikenal dengan program radio Selamat Pagi Bupati melalui TV lokal dan siaran radionya. Jadi siaran di radio tadi Mbak Rusri datang duduk, saya biasa nih kayak begini ya. 6 tahun setengah. 6 tahun setiap setengah. hari. Kalau begitu nanti nggak jadi gubernur, jadi penyiar radio aja Mbak. Jadi seorang bupati yang pertama kali menjadi pelopor bagaimana interaksi, bagaimana komunikasi dengan warga itu bisa dijalin melalui media radio dan TV lokal. Sebenarnya Mbak Rusri ini yang Mbak lakukan ini dilakukan oleh banyak pemimpin negara-negara di dunia. Australia misalnya Perdana Menterinya setiap minggu itu punya program radio itu powerful banget justru di banyak negara-negara maju. Dan Mbak Rusri melakukan itu di Kebumen, luar biasa. Dan sukses juga membawa PAD Kabupaten Kebumen dari 6 miliar menjadi 23 miliar dalam 3 tahun. Waktu itu. So, Mbak, jadi Mbak Rusri katakan sudah selesai, sudah cukup karena secara formal pencalonan sudah putus gitu. Apa maksudnya Mbak Rusri ini kapok berpolitik? Yang jelas saya tidak ambil formulir pencalonan di PRRI maupun di PD. Ya, saya harus realistis. Saya tidak lagi melakukan dengan pendekatan kekuasaan, tetapi yang akan saya lakukan tentu ada di dunia yang lain gitu ya. Maksudnya saya akan mencoba satu kegiatan yang agak jauh lah dari hiruk pikuk suasana partai politik begitu. Nggak 27 tahun, Mbak, gini, kalau Mbak beralasan bahwa melepaskan diri dari hiruk pikuk politik, ada hiruk pikuk politik yang jauh lebih buruk yang pernah Mbak lalui. Jadi kenapa sekarang hiruk pikuknya kenapa sekarang hiruk pikuk itu bisa menghentikan Mbak Rusri? Saya percaya begitu banyak hiruk pikuk politik yang lebih berat yang pernah Mbak lalui. Kok yang begini bisa menghentikan seorang Rusri Ningsih? Pertanyaan sangat bagus ya. Pertanyaan sangat bagus, tapi saya akan coba menjawab. Kalau dulu itu bahkan tidak terbayang sampai kapan ini akan berhenti aktivitas, memimpin demonstrasi, memperjuangkan suara kebenaran dari bawah, bahwa arus bawah saat itu mendukung kepemimpinan Ibu Megawati, PDI Pro Mega, tanpa juga mengetahui akankah saya jadi bupati, jadi anggota DPR. Pokoknya berjuang aja ya? Ya, sampai kapan juga nggak tahu waktu itu. Tapi ya tetapi saya melihat saya bisa melakukan itu, saya bersama-sama dengan arus bawah, dengan keterbatasan status formal segala macam, tapi saya yakin itu bisa saya lakukan. Sedangkan kalau sekarang ini tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki apabila kita konsisten dengan sistem yang ada saat ini, yaitu sistem kepartean politik, partai politik. Nah, sementara saya tidak melihat seberapa peluang untuk bisa mempengaruhi di level itu pada waktu dekat. Jadi saya pikir bukan berarti saya mengartikan itu konyol ya, tapi saya akan memanfaatkan waktu yang pendek ini betul-betul mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Apa yang paling memang membuat Mbak, apa yang memang bisa menghentikan seorang Rusri Ningsih? Apakah hilangnya dukungan PDI Perjuangan sebagai calon gubernur Jawa Tengah itulah titik yang paling mengecewakan? Saya pikir saya harus realistis, Mbak. Pencalonan gubernur di Jawa Tengah ini memberikan satu bukti tentunya bahwa legal formal rekomendasi itu dibutuhkan untuk pencalonan. Nah, pada saatnya dan rekomendasi itu dari partai ya. Dari partai saya, PDI Perjuangan. Kemudian pada saatnya tidak ada kan juga tidak bisa berlanjut. Dan itu mengecewakan Mbak Rusri? Kalau kecewa ya manusia biasa ya, kecewa juga. Tetapi selebihnya saya lebih senang, saya harus realistis melihat kondisi yang ada, bahwa di partai saya saat ini
tentu harus saya sadari bahwa yang ada adalah yang harus saya bangun kesadaran bahwa pimpinan partai saya tentu bisa melakukan apa saja pada kadernya. Pimpinan partai bisa melakukan apa saja pada kadernya, termasuk merekom atau tidak merekom, itu selalu yang dikemukakan. Saya sudah banyak membaca Mbak Rusri tentang apa yang terjadi, tapi saya karena bertemu langsung dengan Mbak Rusri, saya ingin mendengar langsung dari Anda apa sih yang sebenarnya terjadi. Mbak Rosi pengen tahu juga, kira-kira apa Mbak Rosi? Ya emboh aku bahkan kalau Mbak kan nggak tahu. Ya kan begini, yang jelas dari saya kan, saya tahu bahwa 2008 saya diusung, kemudian saya bisa memenangi, mendampingi Pak Bibit dengan segala perjalanan yang terjadi, beberapa hal mengecewakan bagi partai, dan itu menjadi sesuatu juga yang saya laporkan, situasi kondisi. Kemudian sesudah itu ya hanya tertanam dalam pikiran saya bahwa apapun saya sudah ditempatkan sebagai orang nomor 2, saya juga harus bisa menjaga apa yang masih bisa diraih oleh partai saya. Sehingga dengan segala keterbatasan yang ada, saya persiapkan diri betul untuk bisa memenangi pencalonan gubernur 2013 ini. Sekalipun dengan posisi secara kedinasan, Mbak tahu sendiri, Pak Gubernur memiliki pendapat bahwa wakil adalah awak dan sikil. Terjemahan bebasnya Mbak bisa tahu. Keterbatasan tentunya sangat terjadi untuk melakukan banyak hal. Nah, kemudian awak dan sikil. Awak dan sikil. Hah? Awak dan sikil maksudnya badan dan kaki. Oh, oke. Badan dan kaki. Ya, jadi hanya mengikuti saja. Jadi sorry Mbak, saya potong. Jadi Mbak melihat bahwa memang ada performa yang kurang dalam kinerja Mbak, tetapi ya mau apa boleh buat, Mbak memang hanya sebagai wakil. Ya, karena dari seawal kan partai merekom saya hanya menjadi nomor 2. Tapi kan itu tapi apakah itu kemudian mengubah dukungan PDI Perjuangan kepada seorang Rusri Ningsih untuk justru saatnya seorang Rusri Ningsih menjadi orang nomor 1 Jawa Tengah? Nah, saya ceritakan dulu yang tadi belum selesai ya. Pada posisi saya sebagai orang nomor 2 ada banyak keterbatasan. Kemudian di partai juga sejak 2010 serasa bukan dilucuti ya, tapi dengan sendirinya aturan ketentuan menjadikan saya begitu berat untuk bisa meraih posisi di partai. Waktu itu ada pencalonan ketua DPD. Kemudian secara ini sebagai ketua cabang juga harus saya lepaskan karena ketentuan aturannya tidak membolehkan. Nah, tetapi untuk yang lain bisa melakukan itu. Nah, artinya adalah kedinasan dan partai sedemikian lemah membackup posisi saya untuk bisa berbuat lebih banyak. Tetapi itu tidak mengurangi semangat saya dalam mempersiapkan sebagai tanggung jawab kader yang sudah ditempatkan sebagai orang nomor 2 untuk sekali lagi mempersiapkan diri untuk merebut apa yang selama ini ya bisa dikatakan de facto itu lepas. Tadi Mbak mengatakan bahwa secara perlahan Mbak tidak lagi berada dalam posisi sentral kepengurusan partai lah Mbak ya, di DPP begitu, juga saya di DPC. Saya hanya sebagai anggota biasa ya. Kan sebelumnya kan termasuk DPP, DPD juga ya Mbak? DPC. Ketua DPC, tapi kemudian hanya menjadi anggota biasa. Padahal seorang Rusri Ningsih adalah ikon PDIP Jawa Tengah, adalah Rusri Ningsih adalah PDIP Jawa Tengah. Dijawabnya nanti saja, kami kembali sesaat lagi. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Smart Listener, terutama Anda yang berada di Semarang, terima kasih Anda masih bersama saya. Dan bagi Anda yang baru bergabung, saya saat ini bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ibu Rusri Ningsih. Ia yang pernah menjabat 2 periode sebagai Bupati Kebumen, seorang bupati perempuan termuda pertama yang menjadi kepala daerah.
mendapat penghargaan baik dari dalam negeri maupun internasional. Saya sebut dari PBB misalnya, ia mendapat penghargaan Outstanding Women in Local Government Certificate of Recognition United Nations Economic Commission for Asia and the Pacific. Jadi bahkan lembaga seperti PBB mengakui seorang Rusri Ningsih mengakui keberhasilannya dalam memimpin sebuah daerah. Lalu kemudian dari Aliansi Jurnalis Independen memberikan Tasrif Award karena prestasi seorang Rusri Ningsih sebagai seorang pejabat yang dianggap berhasil memisahkan urusan partai dengan urusan pemerintahan. Bupati perempuan yang satu ini juga dinilai sukses mengurangi praktek suap dan budaya sogok secara drastis di wilayah kerjanya. Jadi, ketika Anda menjadi ikon PDI Perjuangan Jawa Tengah adalah Rusri Ningsih adalah PDI Perjuangan, bahkan Bu Mega juga menyebutkan Sri Kandi saya, Rusri Ningsih adalah Sri Kandi saya. Apa yang berubah? Ceritanya panjang. Dirangkum saja. Yang penting. Ya, yang jelas dari sejak 2010 saya memang merasa kesulitan untuk komunikasi langsung dengan Ibu Ketua Umum. Sejak 2010? 2010. Wow. Iya, seperti itu. Jadi saya merasa bahwa yang saya rasakan banyak sekali desas-desus isu yang bisa benar bisa tidak, yang beredar yang sangat mungkin masuk ke ketua umum yang sangat berlawanan dengan kondisi yang sebenarnya. Tetapi juga saya tidak pernah diklarifikasi secara langsung, jadi tentunya tidak mudah untuk menjelaskan satu persatu. Dan ini mungkin menjadi bagian-bagian yang secara tidak langsung pasti akan mempengaruhi penilaian pimpinan terhadap kader. Padahal situasi di lapangan atau situasi di daerah tentu membutuhkan kesungguhan bekerja, merawat konstituen. Kemudian pada posisi saya tidak ada di struktural, saya juga mencoba untuk menggarap wilayah-wilayah yang tidak sensitif mengundang konflik dengan teman-teman sendiri. Tapi dari 86 sudah bergabung di PDI, bahkan sebelum PDI Perjuangan sampai sekarang. Katakan sampai 2010, lebih dari 20 tahun. Semudah itukah komunikasi rusak Anda dan Ketua Umum? Sangat mungkin bahwa saya kan orang daerah ya, tentu tidak bisa intensif menyampaikan informasi, berkomunikasi dibanding tentunya ada beberapa teman-teman yang ada di Jakarta. Mbak Rusri awalnya awalnya nih, apakah Mbak Rusri sebenarnya merasa yakin pasti didukung sebagai calon gubernur Jawa Tengah? Saya hanya berpikir bahwa tanggung jawab saya, ibaratnya saya menyelesaikan persiapan-persiapan itu saya jahit satu persatu dari sejak 2 atau 3 tahun yang lalu. Tapi awalnya yakin nggak? Masa kalau berpikiran bahwa partai harus memenangkan medan pertempuran di Jawa Tengah, seyakin-yakinnya Mbak. Jadi artinya keyakinan bahwa meskipun dari 2010 Anda tidak bisa kalau berkomunikasi, kalau niatnya menang, seyakin-yakinnya saya mendapatkan rekomendasi itu. Dan tentunya didukung dengan beberapa fakta di lapangan, hasil survei. Tetapi memang tentunya sekali lagi bahwa memutuskan rekomendasi adalah hak pimpinan, termasuk disampaikan pula di Solo kemarin yang saya tangkap, mudah-mudahan tidak keliru, bahwa survei saja tidak cukup. Betul, bisa jadi demikian. Tetapi survei tentunya menjadi referensi yang salah satu referensi awal. Berarti tapi Mbak juga, tahu nggak alasan nggak didukung apa?
Kalau yang saya tangkap di Solo, statementnya Ketua Umum adalah tidak menanggapi tentang saya, tetapi bisa dianalisa lebih lanjut bahwa yang didukung ini adalah kader yang didukung oleh struktur partai sampai ke anak ranting. Nah, saya menyadari pasti ada keterbatasan kesempatan bagi Ketua Umum untuk mendengar langsung struktur sampai ke anak ranting. Berarti kan mengandalkan tentunya adalah informasi yang dipasok ke Ketua Umum. Dan informasi itu merugikan. Nah, informasi itu yang menurut saya validasinya yang perlu dipertanyakan. Saya dengar salah satu alasan mengapa Mbak Rusri tidak didukung itu adalah karena terlalu akrab dengan Nasdem dan itu tidak membuat happy DPP PD Perjuangan. Sebetulnya ada juga teman-teman saya yang lain tidak pernah dibicarakan, tidak pernah diangkat-angkat. Sebetulnya latar belakang saya adalah karena saya sudah bukan pegang struktur lagi, saya hanya kader biasa. Saya hanya berpikiran tanggung jawab saya sebagai kader melihat angka perolehan PDI Perjuangan di Jawa Tengah dari sejak 99 masuk ke 2004, dari 2004 masuk ke 2009. Yang terakhir itu jadi tadinya 38 kursi tinggal 31 kursi, kemudian terakhir tinggal 23 kursi. Yang terakhir itu penurunan suara 1,8 juta lebih. Saya bicarakan dengan Ketua DPD PDI Perjuangan waktu itu di Jawa Tengah. Karena saya sebagai kader biasa, saya ajak bicara tentang bagaimana ini ke depan supaya tidak turun, minimal begitu, syukur bisa naik. Nah, saya melihat tidak ada ancang-ancang strategi yang cukup serius menurut saya, sehingga sudahlah, saya pikir apa yang bisa saya kerjakan dari posisi saya sebagai kader biasa. Nah, waktu itu saya berpikir ada yang bisa digarap secara intensif, yaitu ada dari kalangan akademisi, kemudian dari kalangan profesi, kemudian juga mohon maaf pribadi-pribadi PNS yang tentu bisa digarap dalam satu kegiatan yang jauh dari soal dukung-mendukung, tetapi real pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah, saat itu ada organisasi Nasdem, Ormas ya, Ormas Nasdem. Saya pikir deklarasinya di Jakarta juga dihadiri oleh petinggi-petinggi saya. Ya, saya pikir ada teman-teman juga yang wakil gubernur yang jadi ketua Dewan Pembina, ada yang jadi deklarator, tidak masalah. Kenapa untuk Anda dipermasalahkan gitu? Bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi, ada yang dari partai lain saat ini jadi petinggi dari partai lain dulunya, terus sekarang masuk di PDI Perjuangan jadi petinggi. Oke. Itu kan lebih ekstrim lagi. Kalau saya kan hanya pegang ormas, ya kan. Jadi saya pikir itu mungkin juga sesuatu yang dihembus-hembuskan, digosok-gosokkan begitu. Itu yang tadi Mbak katakan bahwa ada informasi tentang Mbak yang sulit pertanggungjawabkan validasinya ya. Mbak, saya mau tanya ini, koreksi saya kalau salah. Juga saya dengar misalnya salah satu dosa dalam tanda kutip seorang Rusri Ningsih adalah memaksa adik untuk maju sebagai Bupati Kebumen, itu benar nggak? Memang itu selalu dihubung-hubungkan. Terus ada situasi yang sangat kompleks pada saat itu, 2010 itu tahunnya. Jadi singkat kata sebetulnya saya pada posisi antara saya harus memastikan suksesi kepemimpinan di Kebumen untuk menjaga keutuhan suara PDI Perjuangan di Kebumen. Tentunya pengalaman di Jawa Tengah ada Pak Bibit dengan saya, kemudian di Kebumen ada wakil saya yang kemudian jadi ketua partai yang lain. Nah, ini kan menjadi tidak mudah dan saya harus memastikan bahwa kepala daerah berikutnya tentu harus
bisa menjadi harapan bagi partai. Tongkat estafet lah ya. Iya. Dan itu sekali lagi tentu dengan pola-pola yang tidak merugikan satu sama lain, seperti halnya yang saya terapkan di Kebumen selama saya memimpin 8 tahun. Dan maaf, kalah? Saat itu ada proses pemilihan ketua DPD bersamaan dengan proses penjaringan bupati, dan gangguan itu begitu kompleks. Saya merasa betul-betul dikeroyok habis ya. Kalau dulu saya dijahilin ibaratnya oleh pimpinan yang lebih tinggi, tetapi pada saat itu Ibu Mega masih backup saya. Jadi termasuk tahun 2005 saya mencalonkan diri yang kedua sebagai bupati, itu juga saya tidak bisa mendasarkan rekomendasi dari DPP karena saat itu ada proses-proses yang terjadi yang menjadikan pengajuan rekomendasi saya yang harus melalui DPD. Oke, sorry, untuk singkatnya supaya saya sebagai awam paham, dijailin, dikeroyok oleh siapa? Partai lain apa dikeroyok oleh partai sendiri? Oleh pimpinan sendiri yang saya rasakan. Pimpinan PDI Perjuangan sendiri? Iya, di Jawa Tengah. Termasuk soal pengurusan rekomendasi tidak diurus ya. Saya akhirnya Jawa Tengah itu kan di bawah pengawasan, atau saya ngurusnya gimana? Jawa Tengah itu kan di bawah Puan Maharani. Tidak. Jadi bukan. Di bawah di Jawa Tengah adalah Pak Murtoko ya. Ketua DPD Pak Murtoko. Mbak Rusri ada masalah dengan Puan Maharani? Gak usah dijawab dulu, kami kembali saat lagi. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama saya dan Ibu Rusri Ningsih, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Ia adalah juga yang menjabat sebagai dulu 2 periode sebagai Bupati Kebumen. Dulu Anda ingat waktu beliau menjadi Bupati Kebumen dan ingin meningkatkan anggaran pendidikan, karena dananya nggak cukup, maka seorang Rusri Ningsih waktu itu menggadaikan SK Bupatinya ya, menggadaikan SK Bupati untuk membiayai pendidikan Kebumen. Laku ya waktu itu ya? 100 juta. 100 juta. Saya ingat tuh, kalau nggak salah saya yang bacain beritanya, makanya ingat. Terus saya juga melihat wawancara Anda di CNN, Newsweek dan New York Times serta The Straits Times yang menilai orang di sebelah saya ini, Mbak Rusri Ningsih ini adalah sosok pejabat yang bersih dan merakyat di tengah citra Indonesia yang waktu itu benar-benar korup, dan itu masih tahun 2000-an loh. Jadi waktu itu saya ingat betul kita sempat memang merasakan sekali adanya efek Rusri Ningsih, seorang kepala daerah termuda perempuan yang muncul waktu itu. Mbak Rusri, jadi ada satu pengalaman pahit sekali dan saya rasa gimana ya menjelaskannya susah juga. Anda mendukung adik Anda untuk menjadi Bupati Kebumen, kalah, tapi tadi Anda menceritakan bahwa Anda dikeroyok, dikerjain bahkan oleh partai Anda sendiri. Iya, ada sedikit juga yang mau saya angkat. Ini kalau bicara adik gitu kan, seolah-olah nepotisme. Lebih kental nepotismenya. Tetapi perlu diketahui bahwa saya bisa tunjukkan keterlibatan adik saya dalam perjuangan. Itu ada foto yang bisa saya tunjukkan, termasuk foto dengan Ibu Ketua Umum, di mana adik saya waktu itu saya perintahkan untuk mengambil SK PLH Ketua DPC 96 di bawah tekanan rezim saat itu, sampai pengurus saya berangkatkan sendiri, adik saya pakai kereta juga berangkatkan sendiri, dan itu ada foto-foto dokumen termasuk dengan Pak Arianto Taslam di kantor DPP yang diserbu itu 1 minggu sebelum diserbu. Nah, artinya bahwa senioritas di partai saat itu yang kedua adalah adik saya. Jadi bukan hanya sekedar karena dia adik saya, tapi keterlibatan termasuk dalam hal menghandle pengeluaran ya, saat itu ya.
gugatan pengadilan setiap hari Kamis, mobilisasi. Ya, artinya tidak hanya sekedar didukung atau dinominasikan karena adiknya siapa, tapi juga karena ikut dalam perjuangan partai, ikut berkeringat juga, dan saya rasa nggak ada salahnya sih seperti itu. Mbak Rusri, tapi boleh kita sudahi itu ya Mbak ya. Saya ingin sekali lagi menggugat mengapa seorang Rusri Ningsih yang saya baca itu kok kelihatannya patah semangat, kecil hati, dan mau berhenti total dari partai politik. Malam hari ini itu yang saya mau gugat. Jangan senyum dulu Mbak Rusri. Jadi Mbak Rusri, seberapa Anda nggak datang ke apel siaga dan deklarasi pemenangan Ganjar? Sebegitu kecewanya Anda akhirnya? Sebetulnya ada hal-hal yang bersamaan juga ya. Sebelum saya putuskan saya berangkat atau tidak. Kemudian ada penugasan dari gubernur untuk mewakili memastikan situasi di Jepara. Itu tengok korban banjir kalau ya. Saya lulus SMA saya percaya itu Mbak Rusri, bahwa ada penugasan dari gubernur sehingga Mbak nggak datang. Alah. Ya. Cari alasan yang bisa membuat saya lebih percaya. Itu salah satu dan saya menjalankan tugas wakil gubernur ini kan juga rekomendasi Ibu Ketua Umum. Ya kan, saat itu sampai saya terpilih saya menjadi wakil gubernur dan itu harus saya selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau saya tidak datang di Solo kan paling hanya segelintir yang kecewa. Tetapi kalau saya tidak datang yang di Jepara kan pasti lebih banyak lagi. Dan di sisi yang lain terus terang Mbak, keberadaan saya sekarang ini hal yang tidak saya sangka tadi saya katakan, saya pikir udah selesai. Tapi ternyata ada sekian banyak yang masih terus SMS ke saya, menunggu kehadiran saya untuk meminta penjelasan, arahan dan seterusnya. Yang mereka sudah mulai menginginkan satu persepsi, satu pandangan, satu tindakan, termasuk juga apakah saya perlu datang atau saya harus datang atau tidak ke Solo. Itu juga sudah mulai secara lugas disampaikan oleh banyak teman-teman di daerah begitu. Saya harus tahan sebentar karena saya dapat tanda bahwa ada telepon masuk. Ya. Baik, selamat malam Pak. Dengan siapa? Ya, dengan Pak Sabto di Balikpapan, Mbak Rosi. Oh, Pak Sabto di Balikpapan. Halo Balikpapan, silakan ya, Bapak. Baik Mbak Rosi. Ya, mau tanya ke Mbak Rusti. Silakan Pak. Mbak Rusti, kalau dari kekecewaan tadi, kemudian juga tidak bisa berkiprah sepenuhnya, juga merasa bahwa ada yang zolim ke Mbak Rusri. Nah, ini supaya powerful kemudian dapat rekomendasi jadi Menteri Dalam Negeri, bukan gubernur ya. Bagaimana kalau dapat tawaran dari Partai Demokrat untuk menjadi sekjen gitu? Terima kasih. Gimana kalau dapat tawaran dari Partai Demokrat menjadi sekjen? Supaya dapat rekomendasi dan powerful gitu. Terima kasih. Mbak Rosi, Ya. Terima kasih yang tanya, menarik pertanyaannya. Tapi susah jawabnya ya. Tapi yang jelas saya perlu fokus nih, selesaikan dulu yang wakil gubernur ya. Mohon doanya biar saya bisa selesaikan, tuntaskan dengan fokus dengan baik. Tugas dari ketua umum saya. Mbak Rusri juga tidak saya baca di beberapa media. Oh, ini saya ingin dulu deh. Mbak, tolong tanyakan kenapa nggak maju lewat independen atau parpol lain? Yang pasti kami plat R dan plat AA akan dukung Mbak Rusri. Kenapa nggak maju? Plat R tahu nggak Mbak? Ini daerah Banyumas nih. Banyumas. AA Kedu. Ya. Jadi begini yang bisa saya jelaskan. Independen jadwalnya itu di depan. Kemudian saat itu banyak yang mengusulkan, bahkan tentunya ada dalam pertimbangan-pertimbangan yang muncul di kepala melihat situasi yang bisa saya analisa perkembangan terakhir. Artinya adalah
sampai pada saat itu tindak lanjut. Kalau betul itu mau lewat independen dibutuhkan sekitar kalau aman sekitar 2 juta. Kemudian bagaimana mengumpulkan satu hari input data 7.500 selama 6 bulan. Kalau 15.000 berarti 3 bulan bisa terselesaikan. Bahkan ada hitungan-hitungan lebih cepat lagi dengan menggunakan jaringan. Rasa-rasanya itu bisa diselesaikan. Tetapi pemikiran yang ada dalam benak saya adalah bahwa apalagi saya sebagai orang partai politik, tentunya ada dalam sistem kita yang harus kita perkuat, yaitu kita harus mempercayai partai politik. Jadi aneh seandainya kemudian saya lari dengan independen, sementara saya sendiri sebagai orang di partai politik. Dan proses deparpolisasi yang masif berjalan, sehingga itu sebetulnya yang harus kita upayakan. Walaupun pada akhirnya partai politik juga menolak saya juga gitu. Nah, kenapa tidak lewat ke partai lain? Ada satu hal yang tarik-menarik, tentunya antara etika saya masih sebagai kader PDI Perjuangan yang ditugaskan sampai wakil gubernur selesai. Di sisi yang lain juga ada lontaran dari masyarakat yang sampai hari ini sepertinya saya juga sulit memaafkan diri saya, yaitu tersampaikan bahwa Rosri menampikkan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah hanya karena loyal kepada PDI Perjuangan. Artinya bahwa saya menolak keinginan masyarakat Jawa Tengah hanya karena saya loyal kepada partai saya. Nah, ini juga tidak mudah pada saat kemudian ada proses-proses yang ada di depan mata. Saya katakan tidak semua partai itu jelek, tetapi ada juga, dan jumlahnya tidak sedikit. Artinya adalah proses apa yang disebut pragmatisme, transaksional, itu juga terjadi di depan mata. Karena saya tahu sebenarnya Mbak rasanya pasti udah punya feeling lah ya, kira-kira tidak dapat dukungan. Harusnya Mbak bisa cepat lompat aja kan ke partai lain, nggak susah sebenarnya. Iya, kalau soal urusan partai lain, alhamdulillah Mbak, dalam arti bahwa tawaran itu cukup banyak dari sejak awal. Tetapi sekali lagi bahwa ini mungkin juga ujian bagi loyalitas saya kepada partai saya. Walaupun saya katakan bahwa seringkali loyalitas itu harus ditebus dengan kepahitan. Kami kembali sesaat lagi. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Smart Listener, Anda masih bersama saya di Smart Evening with Rosie, dan saya bersama Ibu Rosri Ningsih, Wakil Gubernur Jawa Tengah, seorang politisi yang sudah berkiprah sejak umur 18 tahun, lebih dari 20 tahun lebih berada di PDI dan kemudian PDI Perjuangan. Nggak tahu sekarang masih bisa dibilang kader PDIP nggak? Masih dong. Oh masih ya. Masih belum dipecat. Langsung. Tapi emang pengen dipecat atau? Enggak dong. Mbak Rosi, ini yang mungkin tidak mudah diceritakan atau dirasakan orang lain. Saya ada di sana itu dari sejak awal PDI belum pakai Perjuangan, pasang surut dinamika, saya ada di situ, termasuk juga pada saat bagaimana mempertahankan eksistensi itu. Saya lakukan dengan segenap jiwa raga begitu, termasuk di Kebumen. Alhamdulillah itu menjadi kabupaten yang pertama kali diakui oleh pemerintah daerah, dan saya mendapatkan pinjaman mobil dinas, juga bantuan keuangan luar biasa. Sampai kemudian ini menjadi partai yang besar, kemenangan-kemenangan diraih, dan saya pikir hal yang biasa terjadi, pasang surut. Nah, apakah ini bisa dikatakan menuju surut atau
akan menuju ke pasang yang lebih besar, itu tentunya kita akan lihat terus. Nah, tentunya kader yang setia harus menemani kondisi partai yang pada posisi apapun. Tetapi sekali lagi tentu ada kewenangan pimpinan. Kalau saya belum bisa bercerita sampai kapan saya ada di PDI Perjuangan, tetapi rasa-rasanya tidak mudah tentunya melepaskan perjalanan yang panjang. Ada sejarah yang panjang sekali, lebih dari 20 tahun. 27 tahun. 27 tahun berpartai. 27 tahun berpartai dan menurut saya sebetulnya PDI Perjuangan apalagi di Jawa Tengah sebagai partai yang besar itu memiliki posisi yang strategis ya untuk membawa satu kemajuan bagi masyarakat. Mbak mengatakan Mbak adalah kader yang loyal meskipun loyalitas itu berbuah kepahitan. Ya. Bagaimana suasana batin Mbak sekarang terhadap partai yang selama ini bersama-sama dengan Mbak? Saya hanya merasa jauh dengan elit, tetapi rasa-rasanya di bawah suara gemuruh yang saya dengar, mereka sebetulnya menginginkan satu kondisi yang bagaimana PDI Perjuangan itu bisa besar, bisa menjadi besar. Mereka masih saya tangkap keinginan itu. Sebagai kader yang juga loyal terhadap PDI Perjuangan, apakah loyalitas Mbak termasuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan wakilnya? Nah, ini menarik pertanyaannya. Informasi terakhir adalah keharusan bagi kader untuk mendukung rekomendasi. Walaupun pada prakteknya banyak juga di tempat-tempat lain, termasuk pada saat pemilihan bupati adik saya, itu ada kader PDI Perjuangan yang lain dimunculkan berpasangan dengan calon yang diusung dari Partai Demokrat saat itu. Itu yang Mbak bilang tadi, dikeroyok dan dikerjain. Ya, tetapi sampai hari ini tidak diapa-apakan itu kader. Pembiaran terjadi. Bahkan lambang PDI Perjuangan dipakai berdampingan pada iklan untuk mengiklankan calon yang tidak direkomendasi oleh ketua umum. Nah, tetapi itu situasi spot-spot begitu ya. Tetapi kembali ke yang Jawa Tengah ini, yang saya inginkan adalah pengembangan partai yang modern. Idealnya saya gambarkan adalah tidak hanya sekedar membicarakan tentang hak pimpinan, tetapi juga haknya kader. Termasuk tidak hanya membicarakan tentang kewajiban kader, tetapi juga kewajiban bagi pimpinan. Jadi saya kira kalau 4 komponen ini dibicarakan seimbang, dan itu yang diatur dalam ADART partai. Kalau ini ditegakkan, saya kira tidak akan terjadi tentunya hal-hal yang terjadi di Jawa Tengah. Ini terbaca bahwa Mbak sangat kecewa sekali sama PDI Perjuangan. Ya, lebih kecewa pada mekanisme atau proses yang dikawal itu. Maksudnya? Ya, kalau partai itu kan wadah itu kan menyangkut anggotanya, menyangkut pimpinannya. Nah, sedangkan yang saya kecewakan adalah tentunya adalah proses yang berlangsung di situ, yang sebetulnya bisa lebih baik begitu. Mbak dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Daerah Jawa Tengah, Solo itu kalau nggak salah basisnya Puan Maharani. Artinya Puan pasti sering kesana, orang tuh basisnya dia. Jadi sebenarnya Mbak nggak terlalu jauh dari elit PDI Perjuangan. Tapi mengelola basis suara untuk Putri Mahkota itu satu keuntungan buat Mbak atau satu penderitaan tersendiri? Saya pikir tidak harus dihubung-hubungkan seperti itu ya. Yang saya lakukan termasuk saya cerita tadi tentang organisasi masyarakat Nasdem, Nasional Demokrat ya, bahwa yang saya kerjakan adalah bagaimana membesarkan partai tapi dengan cara saya mengurangi betul
menjauhi betul hal-hal yang menjadi potensi yang bisa menimbulkan potensi konflik dengan elit di partai saya. Itu saya hindari betul. Saya belajar dewasa juga. Yang penting bagaimana partai saya bisa jadi besar. Saya nggak ngerti, tapi justru Mbak nggak dapat rekomendasi, kan berarti sebenarnya ada konflik. Tidak munculnya rekomendasi ke DPP itu artinya sebenarnya ada konflik. Menurut Mbak nggak ada konflik, tapi orang melihat ada konflik. Saya menghindari, Mbak. Saya menghindari hal-hal yang bisa menjadikan potensi konflik itu, kira-kira menimbulkan konflik, potensi saya hindarkan. Sehingga yang saya garap adalah sebetulnya banyak justru di luar struktur partai. Saya sambangi, saya rawat, saya komunikasi terus, dan itu juga cukup berarti sebetulnya. Mbak sendiri ada masalah dengan merasa memang ada masalah dengan petinggi-petinggi partai, tidak ada komunikasi dengan Ibu Mega karena merasa tidak pernah diberikan juga jalur komunikasi seperti biasa. Ada masalah dengan mekanisme komunikasi kan biasanya diatur, ada diatur antara dipanggil apabila ada urusan dengan DPP, termasuk pada saat pemenangan Mas Jokowi di DKI, kami kader-kader seluruh Indonesia juga dikonsolidasikan, termasuk saya juga, saya hadir, tetapi tidak tentunya terkait dengan yang Pilgub Jawa Tengah begitu. Ya, artinya memang Mbak merasa ditinggalkan gitu kan? Tidak ada komunikasi yang substantif ya. Mbak ada masalah dengan Puan nggak? Menurut Mbak Rosi ada masalah nggak? Nggak tahu. Saya nanya jujur. Saya sebetulnya termasuk Jadi kalau di yang Twitter gini dengan bintang beneran nanya serius kalau di Twitter. Gimana? Iya, saya sebetulnya termasuk yang tidak banyak berurusan dengan Ibu Puan Maharani. Oh, itulah salahnya Mbak. Kecuali pada saat bertemu di acara-acara formal ya begitu. Oh gitu ya. Oke. Anyway, kita harus break dulu. Kami kembali sesaat lagi. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Ya, terima kasih Smart Listener. Tidak terasa ya, Anda bersama saya di Smart Evening with Rosie dengan tamu istimewa saya, Ibu Rusri Ningsih. Ini udah rangkaian terakhir dalam perbincangan kita, jadi udah hampir 90 menit Mbak Rusri kita ngobrol. Nggak terasa Mbak Rusri ya. Saya beri kesempatan, ada yang mau nanya. Mas Teguh, silakan mau nanya. Ya, terima kasih Bu Rusri. Pertama komentar saya adalah memang ini sebuah hal yang kesannya sangat menyakitkan gitu, dan saya betul-betul tidak tahu bagaimana sebetulnya Ibu memendam semua ini, sebuah loyalitas yang ternyata buahnya jauh dari harapan. Tapi saya kira ini juga sebuah paradoks ya, ketika kita berharap bahwa Indonesia ke depan itu seharusnya mengandalkan proses rekrutmen kepemimpinan itu dari seharusnya pemimpin-pemimpin lokal yang memang memiliki prestasi, memiliki buah tangan yang memang patut untuk dibawa ke level nasional. Dan saya kira Ibu adalah termasuk dari sedikit pemimpin yang seperti itu. Tapi mendengar semua tadi, kesannya kita semua menjadi pesimis kalau Ibu mau terus. Tetapi barangkali saya percaya Ibu adalah seorang politikus sejati, seorang kader partai yang juga sebagaimana halnya orang politik panjang akal. Yang ingin saya ketahui adalah apa sebetulnya setelah ini yang menjadi rencana Ibu agar Ibu bisa tetap eksis di dalam politik. Kira-kira itu Bu. Monggo Bu. Ya, ini harus dibedakan antara kegiatan dalam kancah partai politik dengan kegiatan ada di pusaran politik dalam arti kekuasaannya, kekuasaan mohon maaf, capital ya, politik capital. Yang saya akan sampaikan tadi, saya kurangi hiruk pikuknya itu ada di partai politiknya. Tetapi soal politik itu sendiri
bagaimana meraih tujuan-tujuan bersama-sama itu tidak akan terhindar saya kira, baik di pertanian, di bidang-bidang yang lain. Nah, yang akan saya lakukan adalah yang penting saya akan mencoba menjajaki banyak nih saran-saran dari teman-teman untuk aktif di akademisi, kemudian menginisiasi lembaga pendidikan. Itu bagus sih Mbak Rusli, tanpa mengurangi penghormatan saya dan penghargaan saya pada apa yang akan Ibu lakukan. Mbak lakukan, saya rasa itu bagus sekali. Tapi memang yang ingin yang banyak digugat atau kemudian dituntut dari seorang Rusli Ningsih adalah bagaimana terjun kembali di dunia politik, yang di dunia kepartaian, yang Mbak Rusli juga sendiri percaya bahwa demokrasi ini butuh partai politik yang sehat dan tokoh-tokoh partai politik yang dapat dipercaya membawa perubahan. Rasanya peran itu yang ingin kita dengar dari Mbak Rusli. Ya, ini masa jabatan akan berakhir 23 Agustus ini terkait dengan penugasan partai. Jelas itu insya Allah akan berakhir tanggal itu ya. Sesudah itu saya kira ada waktu setengah tahun saya akan berkiprah mencoba dunia yang lain itu. Dan selebihnya tentu waktu yang boleh dikatakan cukup tepat untuk memastikan akankah terus pada posisi itu atau kembali pada aktivitas partai politik. Tentu ada kesempatan yang baik untuk mempertimbangkan semuanya. Iya, karena ada modal politik ya sebenarnya yang luar biasa, ada modal politik yang luar biasa. Kita begitu happy melihat adanya Jokowi Effect yang mulai dari Solo, kemudian DKI Jakarta, digadang-gadang juga untuk menjadi pemimpin nasional. Majalah Tempo termasuk media yang banyak sekali memotret kiprah keteladanan pemimpin-pemimpin daerah, dan saya rasa kita ke depannya memang menantikan dipimpin oleh pemimpin nasional yang sudah membuktikan kapasitasnya melalui daerah-daerah yang dipimpinnya. Dan saya mewakili banyak perempuan dan juga banyak laki-laki di ruangan ini dan menjadi pendengar Smart FM. Kami butuh juga ketokohan seorang perempuan. Ya. Mbak Rusli, saya mau dengar apa yang bisa Anda bagi kepada banyak, sekarang lagi musim caleg kan, ada artis, ada semua nyalek gitu, banyak perempuan yang kita harapkan ada 30 kuota perempuan untuk masuk dalam partai politik. Saya khawatir dengan mendengar Mbak Rusli yang sudah 27 tahun berpolitik saja, sekarang kok kayaknya mau istirahat dulu. Gimana perempuan-perempuan yang lain gitu? Daya tahan politik itu kan harusnya endurance-nya nggak boleh berhenti, namanya politisi. Betul Mbak Rosi, tidak boleh berhenti ya, tidak boleh berhenti, setuju. Tetapi ibaratnya mobil itu kan bisa ngebut, bisa atur langkah kan. Nah, masuk rest area katanya. Bisa turun mesin. Bisa turun mesin. Ya ini memang apapun saya ingin tetap menyemangati teman-teman yang saat ini mendaftar ya, apalagi pemula begitu. Tapi yang saya pesankan adalah bagaimana dalam kesemangatan itu juga tetap mudah-mudahan teman-teman kita yang mulai terjun di politik ataupun yang sudah berjalan ini sebagai perempuan itu untuk tetap bisa memiliki stamina yang bagus. Nah, stamina yang bagus ini diantaranya adalah kesabaran, keuletan, termasuk konteks stamina dipertahankan ini adalah kaitannya dengan berbagai godaan tantangan ya. Bagaimana prinsip-prinsip berpolitik yang beretika itu saya pesankan untuk bisa dipertahankan, sehingga kesedihannya Mbak Rosi tadi mendengar politisi perempuan diperiksa KPK dan sebagainya tidak akan sampai terjadi, termasuk ya masih banyak lagi praktek yang lainnya. Ya, karena kita butuh banyak tokoh, dalam hal ini perempuan kita bicaranya. Mbak Rusli sebagai satu dari sedikit politisi perempuan 27 tahun, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, pemimpin daerah yang sempat menjadi pemimpin daerah termuda pertama perempuan, menjadi role model bagi banyak perempuan. Saya rasa Anda tidak akan bisa termaafkan oleh banyak sahabat Rusli atau banyak orang-orang yang menginginkan adanya perubahan dimulai dari lokal, regional, nasional. Anda tidak akan termaafkan kalau Anda memutuskan untuk berhenti.
Luar biasa Mbak Sri. Ya. Oke, satu lagi pertanyaan saya untuk Mbak Rusri. Ya. Mas Ganjar kira-kira menang nggak nih? Udah bagus-bagus kasih ini ya. Balik lagi. Saya kira bagian dari itu tadi politik mesti mengedepankan etika. Saya pikir komentar saya ya tidak dalam kapasitas saya untuk. Ya nggak apa-apa, aku juga sebenarnya nggak berharap Mbak jawab kok. Malah aku kaget kalau Mbak menjawab. Nggak apa-apa Mbak, kita kan santai aja. Ya. Jadi Mbak Rusri, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang luar Ya, biasa senang sekali, bagi Mbak Rusri. Kita kangen-kangenan reunian di Ya. sini. Saya sih berharap Mbak Rusri jangan patah semangat, dan kalau boleh sebagai seorang teman mengatakan meskipun jalur komunikasi terputus atau diputuskan, terhalang atau dihalangi oleh ketua umum, diputuskan oleh siapapun itu untuk menjalin komunikasi dengan ketua umum, saya rasa Mbak Rusri punya modal yang cukup punya modal persahabatan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Yeah. Jangan biarkan orang-orang yang tidak tahu persoalan merusak apa yang selama ini sejarah dan kenangan yang luar biasa yang Anda miliki bersama Ibu Megawati, kebetulan menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Saya rasa itu pelajaran yang ingin kita bagi. Dan saya bagi yakin banyak Mbak perempuan Rosi, yang jadi politisi. Saya yakin Mbak Rosi kalau Ibu Ketua Umum mengetahui persis apa yang saya lakukan selama ini, saya yakin Ketua Umum pasti berkenan dengan apa yang saya lakukan. Termasuk adalah saya pastikan ini di akhir pertemuan kita malam hari ini bahwa ke depan ini saya akan fokus menginisiasi adalah mudah-mudahan ini bisa terwujud. Banyak juga teman-teman yang mentertawakan saya untuk menginisiasi pendirian research center di bidang pertanian di Jawa Tengah sebagai basis pertanian ya. Tapi sekali lagi banyak yang mentertawakan apakah Bu Rusri betah di situ karena dunianya adalah dunia politik praktis begitu. Tapi saya akan coba itu dan saya pikir kata-kata tadi menambahkan ini masih terngiang terus Mbak Rosi sampai sekarang, yaitu tadi bahwa satu hal yang saya sulit memaafkan diri saya sendiri pada saat mendengar Rusri Ningsih menampilkan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah, dan itu mudah-mudahan akan bisa menyemangati saya untuk terus berpikir, termasuk juga konsistensi saya bahwa partai politik adalah sebagai wadah yang sangat strategis apabila itu di-manage secara baik ya, untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Ya. Terima kasih Mbak Rusri, kita berikan tepuk tangan pada Mbak Rusri Ningsih. Selamat menikmati akhir masa jabatan sebagai Wakil Gubernur. Saya selalu percaya deh, next time ketika saya ngobrol lagi dengan Mbak Rusri Ningsih, pasti Anda sedang berada di satu posisi tertentu dan saya akan tetap bangga dengan Anda. Terima kasih smart listener untuk Anda yang telah menyimak obrolan saya dengan Ibu Rusri Ningsih, Wakil Gubernur Jawa Tengah, salah seorang ikon kepala daerah perempuan termuda di era 2000-an. Semoga setelah Jokowi efek atau fenomena Jokowi ini, kita juga akan mendengar fenomena Rusri Ningsih, Jokowi lainnya dan Rusri lainnya untuk Indonesia, untuk perubahan yang lebih baik. Selamat malam Jakarta Smart FM listener, kita jumpa lagi minggu depan. Thank you ya Mbak. Telah kita simak bersama Smart Evening with Rosi, program bincang eksklusif yang memberi pencerahan, kearifan, dan inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Sampai jumpa minggu depan.